Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Inilah Pak Le. Say halo baby. Nah ini suami Mbok D tercinta guys. Mbok D mau bercerita mengenai hubungan antara Pak Le dan Mbok D nih guys. Ini Pak Le lagi sibuk dengan hobinya. Ini hobinya di sini guys. Jadi Mbok D mau bercerita bagaimana Pak Le itu sangat perjuangannya untuk mendapatkan Mbok D. Sehingga Pak Le itu harus meninggalkan keluarganya, yaitu bapak dan ibunya, dan Pak Le dengan jawaban siap meninggalkan kedua orang tuanya, karena pertemuan kita itu hanya sangat apa ya guys, sangat mengejutkan. Dan seperti yang judul-judul video yang lalu ya guys, itu Mbok D kan selalu bilang Mbok D ini waktu itu status janda gitu ya. Nah sedangkan ini bangkunya Mbok D duduknya lebih tinggi guys, makanya Pak Le kelihatan lebih pendek. Ini bangkunya Mbok D bangku makeup, jadi agak lebih tinggi. This is mine is höher als die Stuhl, deswegen du siehst aus kleiner als ich, habe ich gesagt. Ya. Jadi begini guys, yang Mbok D mau bercerita. Inilah cinta sejati yang dialami oleh anak muda yang asli orang Jerman ya guys ya. Sehingga perkawinan kita waktu itu bukan sempat guys, tidak disetujui dengan orang tuanya gitu, dengan alasan Mbok D sudah lebih berumur gitu ya. Lalu Pak Le ini ambil tindakan karena ibunya telah menantang maksudnya. Kamu pilih aku atau pilih Sandra Jamin gitu ya, maksudnya Mbok D. Lalu Pak Le telah memilih jalannya, bahwa Pak Le telah menjawab milih Mbok D gitu ya. Lalu itulah guys, setelah Pak Le itu memilih Mbok D, artinya harus meninggalkan rumah. Dan itu Pak Le telah menjalankan, yaitu Pak Le telah meninggalkan kedua orang tuanya untuk memilih Mbok D gitu ya. Ini maaf guys, yang di belakang diabaikan saja. Ini Mbok D lagi ada di atas guys. Jadi di flat kita nih di atas memang untuk jemuran, untuk kamar tamu, untuk hobinya Pak Le. Terus sebelah sini kamar mandi guys. Jadi memang Mbok D ini lagi di atas. Jadi isinya seperti ini guys. Maklum guys, ini kita punya flat itu kecil. Itu yang di bawah lagi mau Mbok D mau buang, makanya lagi ada di bawah tuh. Cuma Mbok D belum ada waktu guys. Jadi sekarang Mbok D ngevlog dulu ya. Mau bercerita, inilah anak muda yang telah berkorban untuk Mbok D. Guys baby. Yang berkorban untuk Mbok D bisa wechsel stoel? Nee, doet maar rüber. Berkorban telah memilih Mbok D karena cintanya Pak Le itu luar biasa. Walaupun Mbok D lebih umur, tapi Pak Le telah memilih untuk hidup bersama dengan Mbok D dan menikahi Mbok D. Di situ lah guys yang kadang kita, Mbok D sendiri mempunyai kedua anak yang sudah dewasa guys. Mbok D tidak pernah menentang antara hubungan mereka
pacarnya siapa, dengan mau nikah dengan siapa, itu Mbok De tidak ikut campur. Karena kalau sudah mengenai percintaan, atau maksudnya cinta guys ya, cinta itu buta ya. Semakin orang tua itu menentang, semakin anak itu akan melakukan apa yang mereka mau gitu ya. Karena kita memang membesarkan anak-anak guys, kita berhak bicara gitu ya. Tapi kalau sudah cinta sama seseorang, itu kita nggak bisa paksakan. Dan anak kita pun harus memilih partner hidupnya ya. Karena tidak mungkin seumur hidup itu akan tinggal dengan orang tua gitu kan. Dan itu pun bukan membuat kebahagiaannya gitu. Nah, jadi Pak Le telah memutuskan meninggalkan orang tuanya, bahwa menikahi Mbok De. Memang ceritanya ini agak sedikit sedih guys, karena Pak Le itu masih muda waktu itu ya guys ya. Waktu Pak Le menikahin Mbok De itu umur belum 30 guys ya. Jadi waktu Mbok De kenal itu Pak Le masih umur 27 ya. Dan itu semuanya bukan sengaja Mbok De itu mau mencari pasangan berondong atau pasangan muda gitu. Enggak guys, itu semuanya secara kebetulan saja ya. Jadi kalau ada yang bilang dasar tuh si Mbok De orang tua nggak tahu diri gitu ya, cari berondong gitu. Enggak guys, itu semuanya tidak disengaja. Jadi secara kebetulan itu kita bertemu. Pengakuan daripada Pak Le itu pandangan pertama, yaitulah cinta pertama ya. Buat Pak Le, selama ini dia belum pernah mencintai seberat dia mencintai Mbok De gitu ya. Nah, jadi Pak Le itu mau berkorban. Jadi kalau udah namanya orang cinta itu guys, apapun dia akan korbankan. Sedangkan kedua orang tuanya itu buat Pak Le sudah tidak peduli lagi. Karena pengakuan Pak Le itu, dia tidak bisa hidup tanpa Mbok De gitu loh. Nah, waktu itu kita masih guys, kita belum menjadi satu. Jadi kita tuh masih kontak-kontak secara online gitu ya, maksudnya via WA gitu ya. Tapi kan kita sudah pernah bertemu guys. Nah, pertemuan itu sebenarnya singkat sekali karena kita hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Tapi pengakuan dari Pak Le bahwa itulah cinta yang dia pandangan pertama yang tidak bisa lagi dilupakan. Katanya Pak Le itu nggak bisa tidur dan bekerja pun nggak bisa. Dia harus melihat Mbok De dan ketemu Mbok De gitu ya. Lalu kejujuran daripada Pak Le, dia cerita dengan orang tuanya gitu maksudnya. Karena saat ini biasanya Pak Le itu kalau pacaran sama seumurnya gitu nggak pernah bilang. Jadi buat dia ya biasa aja lah gitu. Tapi setelah waktu pacaran sama Mbok De itu, maksudnya setelah kenal gitu loh. Pacaran belum guys. Yaitu Pak Le bilang bahwa dia telah jatuh cinta sama orang yang sudah umur, bahkan dia seorang janda gitu ya. Di situ guys, tantangan daripada Pak Le datang. Lalu mungkin jandanya nggak apa-apa, tapi karena umurnya itu guys jauh berbeda. Pertama dia nggak berani ngomong sama orang tuanya. Tapi setelah dia ngomong sama orang tuanya bahwa perempuan ini umurnya sekian jauh berbeda gitu ya guys. Lalu orang tuanya telah menolak gitu ya, menolak dengan mentah. Pokoknya dia bilang perempuan itu tidak bisa masuk rumah sini. Jadi ditolak dengan mentah gitu ya.
Lalu Pak Lek makin menentang karena dia bilang daripada aku ditolak lebih baik aku nggak usah hidup gitu loh, kata dia gitu ya, kata si Pak Lek ini guys ya. Lalu orang tuanya bilang kamu sudah gila katanya, masa emang kamu nggak bisa mendapatkan perempuan lain gitu loh, maksud mau masa dapat orang yang sudah umur sekian gitu kan. Lalu kata Pak Le itu kembali lagi guys, memangnya kalau sudah umur sekian itu kenapa gitu loh. Ya kalau kamu sudah maksudnya sama orang yang sudah umur sekian artinya dia bisa tidak bisa memberikan keturunan lagi gitu kan. Lalu Pak Le juga menjawab, dari mana kamu tahu kalau aku tidak bisa mendapatkan keturunan dari dia gitu ya. Pokoknya berdebat lah guys gitu ya. Garis besarnya aja artinya Mbok De tidak bisa memberikan cucu buat si orang tuanya gitu kan. Lalu Pak Lek bilang, saat ini saya tidak memikirkan cucu maupun anak karena saya ingin bahagia saat ini dengan wanita yang dia cintai, yaitu Mbok De gitu ya guys. Lalu keluarga ini dengan jelas menolak guys ya. Mbok De sendiri juga dikasih tahu bahwa cobaan dia sangat berat sekali karena ibunya telah menentang, pilih aku atau dia gitu kan. Itu dengan berat Pak Lek menjawab, aku pilih dia gitu kan. Nah, di sini kalau sudah bilang aku pilih dia, itu pintu terbuka, silahkan keluar dari rumah orang tuanya gitu guys. Memang cukup sedih juga gitu guys ya. Lalu Pak Le itu memberitahu bahwa saya harus keluar dari rumah. Ya, Mbok De cuma bilang, pikirkanlah baik-baik, apakah itu keputusan yang sudah kamu putuskan itu benar. Karena sebenarnya dari pihak Mbok De sendiri, Mbok De tuh belum mau menikah lagi gitu guys. Karena Mbok De tuh masih mau menikmatin selama masih janda gitu guys ya. Karena Mbok De setelah pernikahan 26 tahun, itu seperti Mbok De tuh mau istirahat dulu gitu kan. Walaupun bulian sana sini guys. Mbok De tuh dibully luar biasa guys. Ada yang bilang, suamiku jangan disalamin lagi ya. Saya tidak suka kamu menyalamin suamiku. Dan jangan ngobrol lah sama suamiku gitu ya. Jadi cobaan Mbok De pun berat guys waktu menjadi janda. Jadi kita sama-sama punya cobaan yang berat sekali. Karena Mbok De itu kehilangan beberapa teman guys. Karena ternyata yang Mbok De anggap selama ini teman, di saat Mbok De susah, di saat Mbok De menjadi janda, itu semuanya menjauh guys, ya, menjauh daripada Mbok De. Bahkan itu tadi ada yang bilang bahwa Mbok De tidak boleh nyalamin suaminya lagi, tidak boleh bergurau-gurau lagi gitu guys. Nah, jadi cukup menyedihkan juga. Oke lah, jadinya waktu itu Mbok De ambil keputusan juga. Mbok De ya sudah, kalau gitu Mbok De hidup sendiri. Mbok De tidak memusingkan apa yang orang lain pikirkan gitu ya guys ya. Panas ini guys, mataharinya nyentrong di punggungnya Mbok De. Nah, jadi waktu itu tantangan berat sekali untuk Pak Le, dia ditantang sama orang tuanya. Sedangkan Mbok De tantangan daripada kawan-kawan Mbok De yang mengaku sebagai kawan. Tetapi setelah Mbok De sendiri menjadi janda, semuanya menjadi lawan guys. Tapi itulah kenyataan guys. Jadi Mbok De ini tidak ngedabrus begitu saja. Kenyataannya seperti itu. Lalu ya itu guys, karena sebenarnya ini perjuangannya si Pak Le gitulah. Mbok De cuma mau bilang, baby cooking kamera here. Nah, so sumia kan sunah sumia.
nukut. Richtig, so erst gucken. Ich muss reden und dann, wenn ich fertig sage, und dann kannst du fertig. Nah, inilah guys, ini laki-laki yang berjuang untuk Mbok D, yang mau meninggalkan kedua orang tuanya demi Mbok D yang ginuk-ginuk ini guys. Oke, baby. Ya begitu guys, jadi perjuangan Pak Le, cintanya itu sangat besar sekali ya. Jadi ini anak muda yang berkorban untuk mantan janda tua dari Blora, asal Blora, mau berkorban meninggalkan kedua orang tuanya demi cintanya guys ya. Dan ini terjadi, inilah Pak Le, ini orangnya guys ya. Sebelum Mbok Dem bikin video ini, Mbok Dem sudah bicarakan bahwa Mbok Dem mau bikin video ini, mau menceritakan apa boleh apa enggak. Dia bilang ya boleh, karena saat ini sudah menjadi suamiku sah, sudah menikah, dan walaupun hubungan Mbok Dem sama mertua ini ya antara panas dingin guys, jadi apa disukai banget juga enggak tapi ditolak juga enggak gitu guys. Jadi minimum mereka sudah menerima Mbok D di rumahnya ya, makan satu meja gitu sudah guys. Jadi bukan berarti Mbok D itu waktu itu kan bilang katanya perempuan itu tidak boleh masuk di rumah ini gitu kan. Tapi ternyata keadaan tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Alhamdulillah saat ini Mbok D bisa ya kalau ulang tahun atau acara apa gitu Mbok D pun diundang. Bahkan hampir setiap minggu kita diundang makan. Walaupun Mbok D berasa kadang sebenarnya itu dia mau ngundang anaknya. Mbok D berasa guys, karena Mbok D itu sebagai apa ya, orang dewasa. Jadi Mbok D itu merasakan, tapi sang suami ini dia tidak mau tanpa aku pergi ke orang tuanya guys. Karena menurut Pak Le, orang tuanya tuh cepat atau lambat harus menerima kenyataan bahwa anaknya itu mencintai orang yang sudah berumur dan akan berjuang untuk selama hidupnya, hidupku gitu guys ya. Jadi orang tuanya harus menerima itu gitu kan. Maka dari itu si Pak Le itu kalau ke sana harus ada Mbok D. Padahal Mbok D itu sebenarnya nggak mau guys. Maksudku gini, pergilah ke orang tuamu sana gitu ya. Tapi karena Pak Le bilang enggak, tanpa kamu saya nggak akan pergi. Karena kalau mereka mengundang aku, mereka juga harus mengundang kamu. Dan kalau mereka tidak menyukai aku, tidak menyukai kamu, aku pun tidak mau ke sana gitu. Jadi Pak Le ini sangat konsekuen. Jadi orang tuanya tuh saat ini yaitu guys apa menyerah. Jadi ya mau nggak mau guys, sekarang kan aku sudah dinikahin sah, itu mau nggak mau aku sudah menjadi istrinya, anaknya. Walaupun Mbok D pun tidak boleh manggil dia ibu mertua, dia sudah bilang guys. Tapi nggak apa-apa, Mbok D hanya dilarang itu aja. Ya udah Mbok D panggil nama, karena ya itu tadi guys, dia menerima dengan persyaratan gitu. Ya udah, karena Mbok D tidak mau bertengkar gitu ya. Yang penting Mbok D tidak diganggu. Dan saat ini Mbok D pun tetap bahagia sama Pak Le. Walaupun kadang si ibu ini ada guys rasa pengen menguasai Pak Le gitu ya sebagai anaknya. Tapi si Pak Le ini dengan pendiriannya, cintanya sampai saat ini makin melekat sama Mbok D. Dan apapun yang dikatakan ibunya itu
tidak dihiraukan ya. Jadi umpamanya hal apapun gitu guys ya, selama tidak ada persetujuan istrinya, Pak Lek tidak mau melakukan begitu. Inilah guys kisah kehidupan atau kisah cinta daripada Pak Lek seperti ini guys, yang rela mau meninggalkan kedua orang tuanya demi cintanya guys. Ini adalah kisah nyata dari Pak Lek, suami tercintanya Mbok D, suami berondong bule ya, ini orangnya guys. Jadi ini kisah nyata yang sangat berat, tapi kalau cinta itu tulus dan mau berjuang, itu jadinya seperti ini guys. Ya, saat ini kita sudah menjadi suami istri, sudah sah. Jadi tidak perlu diragukan lagi, begitu guys. Makanya boleh cerita di sini guys, bukan mau pamer, tetapi Mbok D mau mengutarakan isi hati Mbok D. Dan mungkin di luar sana ada orang yang punya situasi yang sama. Kalau yang menjadi orang tua belajar mengeloskan anaknya, karena anak-anak itu harus bahagia, tetapi bukan tertekan daripada orang tua. Karena istri atau suaminya bukan pilihan orang tuanya. Lalu anak itu harus melarikan diri. Akhirnya orang tua ini akan kehilangan anaknya gitu guys ya. Jadi Mbok D mau memberikan tahu di sini, kita belajar bijaksana. Siapapun partner anak-anak kita, kalau mereka bahagia, kita hanya bisa merestui sebagai orang tua. Dan kita nggak bisa guys nuntut harus ada keturunan, harus ada ini, ada itu. Kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan yang Maha Esa itu yang mengatur semuanya. Kalau memang garisnya sudah seperti itu, kita tidak bisa menentang gitu guys ya. Daripada kita kehilangan anak ya. Ini Mbok D karena Mbok D itu orang yang bijaksana ya. Mbok D tidak pernah melarang Pak Lek itu kontak dengan orang tuanya ya. Mbok D sudah pernah bilang, ada orang yang masalah dengan orang tuanya, lalu sang istri bilang, kamu mau menikahin aku, tapi kamu tidak boleh kontak lagi dengan orang tuamu. Itu ada guys ya. Akhirnya kehilangan anak seperti anak itu sudah tidak ada gitu ya. Mbok D tidak seperti itu guys. Walaupun perjalanan sangat sulit, tetap Mbok D tidak pernah melarang. Karena apa guys? Mbok D sendiri juga mempunyai kedua anak yang sudah dewasa. Dan seringkali mereka mempunyai pacar gitu ya. Bertanya atau bilang, Mbok D selalu bilang, kalau kamu merasa nyaman dan itu pilihanmu, silakan. Jangan kamu menyakitin anak orang. Itu Mbok D pesannya seperti itu guys. Kalau kamu senang sama dia, nikahinlah dia dan jadikan istri yang baik atau suami yang baik. Karena itu anaknya orang, jangan disakitin gitu loh. Umur tidak menjadi patokan guys. Jadi mau umur berapa itu buat Mbok D tidak masalah. Dan kalau Mbok D memang Mbok D sampai saat ini Mbok D tidak pernah memikirkan mau dapet cucu atau enggak. Itu buat Mbok D tergantung Tuhan sendiri, Allah yang menentukan. Kalau memang aku tidak dikasih cucu, ya masa aku mau minta-minta berantem sama anak gitu guys. Jadi ya pasrah aja. Kalau memang kita digariskan tidak punya cucu dari menantu tersebut, ya sudah kita relakan gitu loh, ya kan? Itu sih pesannya Mbok D guys, ya. Jadi jangan sampai kita tuh bertengkar sama anak karena cintanya, akhirnya itu anak melarikan diri, melupakan orang tuanya karena ada tantangan-tantangan yang guys, berbeda berbeda pendapat gitu loh ya. Jangan sampai itu terjadi gitu guys ya. Ini pesan daripada Mbok D. Bukan Mbok D karena saat ini Mbok D posisi di sini guys, enggak guys, karena Mbok D juga posisi sebagai orang tua juga. Mbok D itu sudah punya, sekali lagi menyebutkan, sudah punya kedua orang anak yang sudah dewasa.
Jadi Mbok De bisa merasakan semuanya itu gitu loh ya. Oke guys, jadi dengan jelas inilah pria muda yang mau berkorban demi cintanya, meninggalkan orang tuanya guys. Oke. Terima kasih guys yang sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Video ini maksudnya, Mbok De ngomong sudah belepetan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang di luar sana, mungkin mempunyai masalah yang sama, atau yang masih jomblo. Dengan sabar, pasti jodoh itu tidak akan kemana ya. Umur semuanya itu kita tidak tahu, karena kalau jodoh sudah datang, sudah dikirimkan, kita tidak bisa menolak lagi gitu. Jadi pada intinya inilah laki-laki yang pria muda yang meninggalkan orang tuanya untuk menikahi mantan janda tua dari Blora, Mbok De Sandra Jamin B, dan ini suaminya Brondong Bule yang dari Jerman guys. Terima kasih guys yang sudah menyimak ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat selalu guys. Positive thinking itu sehat. Dan jangan lupa tersenyum guys. Senyuman itu adalah ibadah. Oke guys. Terima kasih. I love you guys. Bye-bye. Bye-bye.